Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Munir dengan NPM 72. Saya Rodiasan Alegrus dengan NPM 98. Saya Giliana Najwa dengan NPM 113. Saya Amanda Reza dengan NPM 127. Kami dari jurusan Teknik Informatika Universitas Pancasila. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menampilkan hasil video kami dengan judul Sistem Informasi Penjualan Sate Taichan. Di dalam video ini kita akan membahas aliran-aliran yang kita gunakan, Metode-metode yang kita gunakan, dan workflow yang kami gunakan dalam sistem penjualan sate Taichan. serta video wawancara kami. Alasan memilih proses linear adalah karena aliran tersebut memiliki struktur yang jelas dan runtut, sehingga memudahkan dan pemantauan setiap tahapan transaksi secara berurutan. Proses dimulai dari tahapan pemesanan, dilanjutkan dengan tahap pengolahan, hingga sampai pada tahap pembayaran. Dengan urutan yang sistematis ini, aliran proses linear dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan maupun kebingungan dalam menjalankan setiap langkah proses bisnis. Kejelasan tahapan ini juga memudahkan para pelaku usaha maupun tim pengembang dan memahami sistem kerja yang diterapkan. Selain itu, sistem aliran proses linear juga memiliki keunggulan dalam hal kemudahan, implementasi, dan efisiensi. Sistem ini sangat cocok digunakan untuk bisnis yang memiliki alur kerja tetap dan tidak sering mengalami perubahan. Dengan struktur alur yang sudah ditentukan sebelumnya, proses bisnis dapat berjalan lebih lancar dan terukur. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, menghemat waktu, serta mengurangi kebutuhan akan pengawasan intensif terhadap setiap proses. Karena semua sudah tertata rapi dalam satu rangkaian alur kerja yang jelas. Untuk pilihan metode kita, metode waterfall dipilih dalam pengembangan sistem informasi penjualan sate Taichan karena memiliki alur kerja yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Setiap tahap, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian dilakukan secara berurutan, sehingga minimalkan terjadinya perubahan mendadak di tengah proses. Pendekatan ini cocok digunakan ketika kebutuhan sistem sudah cukup jelas sejak awal, seperti dalam penjualan yang memiliki alur transaksi yang spesifik. Dengan begitu, pengembangan dapat berjalan lebih fokus dan terarah sesuai rencana. Selain itu, waterfall juga memudahkan proses dan dokumentasi di setiap fase pengembangan. Yang penting, untuk memastikan kesesuaian antara sistem yang dibangun dengan kebutuhan pengguna. Dokumentasi ini juga menjadi acuan penting saat dilakukan pemeliharaan atau pengembangan lebih lanjut. Dalam konteks sistem informasi penjualan sate Taichan, hal ini membantu tim dalam mengelola fitur seperti pencatatan transaksi, pengelolaan menu, dan laporan penjualan dengan lebih efisien dan terkontrol. Maka dari itu, metode waterfall dinilai tepat untuk menciptakan sistem yang stabil dan mudah dikembangkan ke depannya. Baik, sini ada workflow penjualan offline. Dimulai dari pelanggan mendatangi meja kasir, setelah itu pelanggan memilih menu yang dipesan. Lalu kasir menginput pesanan yang dipesan dan data pelanggan, makan di tempat ya atau tidak, jika ya. Input nomor meja pelanggan, setelah itu dapur menyiapkan pesanan pelanggan, lalu dapur mengantar pesanan ke meja pelanggan. Setelah itu pelanggan menerima pesanan dari dapur, lalu pesanan sesuai ya atau tidak, jika ya pelanggan menyantap pesanan di meja makan. Selesai. Jika tidak, pelanggan meminta kasir untuk pesanan dibuat ulang sesuai order. Lalu kasir meminta dapur untuk membuat pesanan ulang. Lalu dapur menyiapkan pesanan pelanggan. Setelah itu dapur mengantarkan ke meja pelanggan. Lalu pelanggan menerima pesanan dari dapur. Lalu pelanggan menyantap pesanan di meja. Lalu selesai. Jika tidak, dapur mendapatkan informasi pesanan pelanggan, lalu dapur menyiapkan pesanan pelanggan dan membungkusnya. Lalu dapur memberikan pesanan kepada kasir. Setelah itu kasir menerima pesanan dari dapur. Pesanan sesuai ya atau tidak. Jika ya, kasir memberikan kepada pelanggan. Lalu pelanggan menerima pesanan di meja kasir lalu selesai. Jika tidak, kasir meminta dapur membuat ulang pesanan.
Lalu dapur menyiapkan pesanan pelanggan dan membungkusnya. Setelah itu dapur memberikan pesanan kepada kasir. Lalu kasir menerima pesanan dari dapur. Setelah itu kasir memberikan pesanan kepada pelanggan. Lalu pelanggan menerima pesanan di meja kasir lalu selesai. Selanjutnya ada workflow penjualan online. Di sini dimulai dari pelanggan. Pelanggan membuka aplikasi Gojek. Setelah itu pelanggan memasuki pilihan pesanan ke keranjang. Lalu pelanggan menginput alamat penerima pesanan dan melakukan checkout. Setelah itu kasir menerima detail pemesanan dari sistem dan memberikannya ke dapur. Lalu dapur menerima detail pemesanan dan memasak pesanan. Setelah itu dapur membungkus pesanan dan memberikannya ke kasir. Makanan sesuai yang dipesan atau tidak? Ya atau tidak? Jika ya, kasir menerima pesanan, lalu kasir memberikan pesanan ke driver Gojek untuk diantarkan ke pelanggan. Setelah di Gojek makanan sesuai dengan yang dipesan ya atau tidak? Jika ya, driver Gojek menerima pesanan dan mengantarkannya ke pelanggan. Lalu pelanggan menerima pesanan lalu selesai. Jika tidak, driver meminta pesanan yang sesuai order aplikasi kepada kasir. Lalu kasir meminta dapur membuat ulang makanan sesuai pemesanan. Setelah itu dapur menerima detail pemesanan dan memasak pemesanan. Setelah itu dapur membungkus pesanan dan memberikannya kepada kasir. Lalu kasir menerima pesanan. Setelah itu kasir memberikan kepada driver Gojek untuk diantarkan ke pelanggan. Lalu driver Gojek menerima pesanan dan mengantarkannya ke pelanggan. Lalu pelanggan menerima pesanan, lalu selesai. Baik, kita memasuki ke workflow pembayaran offline. Dimulai dari pelanggan menghadiri meja kasir untuk pembayaran. Setelah itu kasir menghitung total harga pemesanan. Selanjutnya pelanggan menerima informasi total harga pemesanan. Melakukan pembayaran cash ya atau tidak? Jika ya, pelanggan menyerahkan cash pembayaran dengan uang pas ya atau tidak? Jika ya, kasir menerima cash dan memasuki ke dalam mesin cash. Setelah itu kasir mencetak struk dari mesin cash, lalu pelanggan menerima struk pembayaran. Setelah itu selesai. Jika tidak, uang lebih ya, ya atau tidak? Kasir menerima cash dan memberikan uang kembalian. Setelah itu, kasir mencetak struk dari mesin cash, lalu pelanggan menerima struk pembayaran. Selanjutnya, selesai. Jika tidak, kasir menagih cash tambahan untuk memenuhi total harga. Lalu pelanggan menyerahkan cash pembayaran. Setelah itu, kasir menerima cash dan memasuki dalam mesin cash. Selanjutnya, kasir mencetak struk dari mesin cash. Selanjutnya, pelanggan menerima struk pembayaran. Lalu selesai. Jika tidak, kasir menyiapkan barcode, QRIS dan memberikannya ke pelanggan. Setelah itu, pelanggan meng-scan barcode QRIS menggunakan aplikasi dompet tunai. Lalu kasir mencetak struk dari mesin barcode QRIS. Lalu pelanggan menerima struk pembayaran. Selanjutnya selesai. Selanjutnya kita masuk ke workflow pembayaran online. Dimulai dari pelanggan membuka keranjang pembelanjaan. Setelah itu aplikasi menampilkan total harga pemesanan. Mempunyai voucher atau tidak? Jika ya, aplikasi menampilkan total harga setelah pemotongan voucher. Lalu pelanggan menerima total harga dan memilih metode pembayaran. GoPay ya atau tidak? Jika ya, melalui saldo cukup ya tidak? Jika ya, pelanggan men-check out dengan metode pembayaran GoPay. Setelah itu, aplikasi Gojek menampilkan soft copy, struk, dan memulai pemesanan. Setelah itu, pelanggan menunggu dari driver Gojek untuk mengantarkan pesanan. Jika tidak, pelanggan menerima total harga dan memilih metode pembayaran GoPay. Dan jika tidak memilih pembayaran GoPay, pelanggan men-check out dengan metode pembayaran COD atau cash or delivery. Dengan pelanggan menyiapkan cash,
Lalu aplikasi Gojek menampilkan soft coffee stroke dan memulai pemesanan. Lalu pelanggan menunggu driver Gojek mengantar pemesanan. Jika saldonya tidak cukup, pelanggan membuka e-bank atau top up saldo GoPay, lalu e-bank mengisi GoPay pelanggan. Setelah itu, pelanggan men-check out dengan metode pembayaran GoPay. Lalu aplikasi Gojek menampilkan soft copy stroke dan memulai pemesanan. Lalu pelanggan menunggu driver Gojek mengantarkan pesanan. Lalu selesai. Baik, di sini kita memasuki ke workflow bahan baku. Dimulai dari karyawan Taichan menuju pasar. Lalu karyawan Taichan ingin membeli ayam dan kulit. Ya atau tidak? Jika ya, karyawan Taichan mendatangi pedagang ayam dan kulit. Lalu pedagang ayam dan kulit menyambut kedatangan karyawan Taichan. Selanjutnya, karyawan Taichan memberikan daftar pesanan kepada pedagang ayam dan kulit. Setelah itu, pedagang ayam dan kulit menyiapkan pesanan dan memberikan pesanan kepada karyawan Taichan. Lalu, karyawan Taichan menerima pesanan yang diberikan oleh pedagang ayam dan kulit. Pesanan sesuai atau tidak? Jika ya, karyawan Taichan membayar kepada pedagang ayam dan kulit. Lalu, pedagang ayam dan kulit menerima uang. Lalu selesai. Jika tidak, karyawan Taichan meminta pesanan yang sesuai kepada pedagang ayam dan kulit. Lalu pedagang ayam dan kulit menyiapkan pesanan dan memberikan pesanan kepada karyawan Taichan. Setelah itu, karyawan Taichan menerima kembali pesanan yang diberikan oleh pedagang ayam dan kulit. Lalu karyawan Taichan membayar kepada pedagang ayam dan kulit. Lalu pedagang dan kulit menerima uang. Setelah itu selesai. Kembali, jika tidak, karyawan Taichan mendatangi pedagang bumbu dapur. Lalu pedagang bumbu dapur menyambut kedatangan karyawan Taichan. Selanjutnya karyawan Taichan memberikan daftar pesanan kepada pedagang bumbu dapur. Setelah itu, pedagang bumbu dapur menyiapkan pesanan dan memberikan pesanan kepada karyawan Taichan. Selanjutnya, karyawan Taichan menerima pesanan yang diberikan oleh pedagang bumbu dapur. Pesanan sesuai ya atau tidak? Jika ya, karyawan Taichan membayar kepada pedagang bumbu dapur. Setelah itu, pedagang bumbu dapur menerima uang dari karyawan Taichan. Selanjutnya selesai. Jika tidak, karyawan Taichan meminta pesanan yang sesuai kepada pedagang bumbu dapur. Pedagang bumbu dapur menyiapkan pesanan dan memberikan pesanan kepada karyawan Taichan. Setelah itu, karyawan Taichan menerima kembali pesanan yang diberikan oleh pedagang bumbu dapur. Lalu, karyawan Taichan membayar kepada pedagang bumbu dapur dan pedagang bumbu dapur menerima uang. Lalu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Mbak dan Mas Owner Taichan Ambyar sudah menyempatkan waktu untuk bisa diwawancara hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Universitas Pancasila, jurusan Teknik Informatika. Nama saya Muhammad Salim Munif, dengan ini rekan saya Hilya Najwa, Rodia Selaidrus, dan saya Amanda Reza. Tujuan kami di sini yaitu Tujuan kami di sini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu untuk membuat proyek dan topik yang kita pilih adalah Sistem Informasi Penjualan Sate Taichan. Sebelumnya mungkin bisa dijelasin Mbak atau Mas tentang Taichan itu apa sih dan lokasinya itu di mana? Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Jadi nama saya Sakif Andika selaku owner Taichan dan ini rekan saya. Dengan saya Amalia Ramadanti, saya sebagai partnernya Dika, selaku owner dari Taichan Ambyar. Boleh tolong jelasin apa sih tentang Taichan itu? Untuk Taichannya sendiri, Taichan itu sate sebenarnya sama aja sate ayam, cuma bedanya tuh kalau sate ayam pada umumnya kan pakai bumbu kacang, cuma kalau Taichan sendiri tuh ada bumbu marinasi, jadi sedikit berbeda sih sebenarnya sama sate bumbu kacang. Dan Taichan itu sekarang tuh sate yang terkenal di kalangan Gen Z kali ya, milenial. Jadi
ya berbeda lah dengan sate yang bumbu kacang. Jadi simpelnya sate taichan itu ini tuh pure sate taichan ayam doang tanpa bumbu apapun, cuman ada bumbu marinasi bawang merah, bawang putih. Terus dikasih cocolan totole atau untuk asinnya itu bisa totole bisa masako dan sambalnya itu dipisah. Kemudian biasanya ada jeruk nipis atau jeruk limau sebagai tuangan untuk memberikan rasa segernya aja sih di satenya. Saya ingin bertanya, bagaimana sih sistem penjualan yang diterapkan oleh Taichan Ambiar? Sistem penjualannya itu kita membuka lapak offline sama online. Nah, kalau lapak offline itu letaknya di Jalan Taman Helang nomor 6, tepatnya di samping SMKN Negeri 1 Bogor. Sama kita jualan juga membuka penjualan online. Selanjutnya, platform apa saja sih yang digunakan untuk penjualan online? Oke, untuk platform online sendiri kita baru buka di Gojek atau by GoFood. Nah, jadi untuk saat ini sih kita masih buka via offline itu untuk datang ke toko kita langsung di Taman Helang. Terus untuk online itu bisa ngecek di GoFood dengan nama Taichan Ambiar. Selanjutnya, bagaimana cara mendaftarkan Taichan Ambiar ke platform Gojek tersebut? Oke, untuk daftar sendiri sih waktu itu kita ada by DM ya dari tim Gojeknya. Waktu itu nge-DM di Instagram kita Taichan Ambiar untuk menawarkan Taichan kita itu didaftarkan di GoFood. Ya udah, habis itu setelah konfirmasi tim tersebut datang ke toko offline kita dan di situ saya cukup memberikan KTP, terus alamat Taichan Ambiar sendiri, terus foto produk sama foto si tendanya kita sih, udah gitu. Lalu bagaimana proses pembayaran dan pemesanan yang dilakukan di Sate Taichan Ambiar? Untuk proses pembayaran dan pemesannya sendiri itu, jadi biasanya customer tuh datang, jadi kita menyediakan kasir. Jadi biasa customer tuh langsung memesan aja. Jadi kita masih ya apa ya pesanan manual aja gitu, tulis nota dan via bayarnya itu biasanya langsung sih lewat cash atau bisa QRIS juga gitu. Lalu bagaimana sistem pengantaran atau pengiriman produk itu ke pelanggannya? Oke, untuk di offline sendiri sistem pengantarannya ada tim nanti yang nganterin pas tiap ke mejanya setelah pesan. Nah, untuk online sendiri, kalau si customer itu memesan di GoFood, nanti akan ada Gojek yang ngantar karena dia mau pesan lewat GoFood. Terkecuali memang ada rekan dari tim atau teman-teman yang ngechat by WA atau by DM, nanti bisa di Sesuaikan gitu. bisa disesuaikan antara customer dengan kita mau pengiriman lewat apa gitu. Untuk proses pengolahan bahan bakunya sendiri itu gimana sih untuk Taichan Ambiar ini? Biasanya kita tuh untuk bahannya itu kan bahan pokoknya dari ayam ya. Nah biasanya tim kita tuh kayak patokin gitu loh, kayak per minggunya misal kita mau potong 5 kilo dan itu udah dipastiin dalam 3 hari atau 2 hari itu udah harus habis gitu. Jadi untuk bahan pokoknya itu dari bahan pokoknya pertama itu ayam, itu dada ayam, kita pakai dada ayam. Bisa pure dada ayam. Iya, terus untuk bumbu marinasinya itu seperti bawang putih, terus kayak garam, terus totole itu kaldu jamur, terus cabe untuk sambal juga. Terus sama kita kan menyediakan menu Taichan pedas. Jadi itu bumbu marinasinya tuh kita bikin 2 varian. Jadi yang bumbu marinasi itu yang pertama itu hanya menggunakan bawang aja, yang kedua itu untuk yang sate pedasnya. Jadi ada ditambah cabe gitu biar tambah pedas gitu. Berarti untuk proses pembuatannya sendiri itu masih dilakukan secara tim sendiri ya, maksudnya bukan dari supplier atau apa gitu? Iya, kita produksi sendiri kebetulan. Jadi pure dari ayam itu masih kebentuk dan dipotong-potong kemudian dimarinasi terus ditusukin, itu pure dari tim kita sendiri. Untuk hasil penjualannya sendiri dari kalian menggunakan sistem pembukuan seperti apa? Oke, untuk sistem pembukuan kita sendiri itu masih menggunakan manual, jadi seperti ini. Dilihatin aja.
Oke. Nah, jadi biasanya kita pembukuannya itu setiap minggu. Setiap minggu akan dihitung total pengeluaran daging ini untuk minggu ini berapa. Terus untuk pengeluaran lain-lain seperti pasti kan ada aja kayak misal trash bag atau bumbu-bumbu yang lain yang kurang yang dibeli pada minggu itu akan direkap di minggu terakhir atau biasanya hari akhir penjualan. Karena kan kita jual itu kan seminggu sekali dan tidak setiap hari gitu. Nah, mungkin ini ada sedikit contoh pembukuannya. Langsung dari jauh ya. Oke. Ini ada sedikit contoh dari misalnya ini contoh hari Rabu, produksi ayamnya berapa kilo, terus kemudian kulit juga berapa kilo, di sini dicatat pendapatannya berapa, dari si Berapa tusuknya gitu, jumlah berapa tusuk. jadi misal dari 3 kilo ayam itu kita menghasilkan 150 tusuk, terus kulit itu dari 2 kilo menghasilkan 100 tusuk, kayak gitu sih. Berarti semuanya masih pure manual ya? Iya, masih pure pure manual. manual. Kita belum memakai platform online kayak mungkin kan ada Excel aplikasi gitu, iya. kasir kayak gitu-gitu yang mungkin yang lebih cepat ya. Nah, selama berjalannya Taichan Ambiar ini, apa kendala yang mungkin kalian sudah hadapi? Untuk kendalanya sendiri kita masih menggunakan buku manual sih untuk perhitungannya dan Pembukuan. ya untuk pembukuannya, dan kendala tambahan dari di lapaknya langsung itu apa ya, Faktor cuaca ya, iya dari cuaca. Kalau misalnya hujan sih, karena kan kita bukan di ruko atau tempat yang memadai ya, karena kita masih di ya hitungannya street Bukan, food ya. ya betul. Soalnya kan Taichan Ambiar ini kan ngusung konsep street food gitu kan. Iya. Kan yang resto di ruko ataupun di tempat-tempat itu. Jadi kalau cuaca tidak mendukung itu lumayan PR banget buat kita. Karena pertama tenda kita juga cuma 2, jadi itu tidak bakal cukup banyak sih untuk banyak customer kalau lagi hujan gitu. Berarti selain pembukuan yang masih manual, sistem lainnya untuk menu, daftar menu, sama untuk nota juga masih manual ya? Iya, untuk nota masih manual kita. Berarti purely masih secara manual ya? Iya, Seluruh secara manual. Manual. Ya, baik, mungkin segitu aja Mas. Mbak, dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun disengaja ataupun tidak disengaja. Mungkin dari Mbak atau Masnya ada masukan tentang gimana sih ke depannya buat Taichan? Harapannya? Harapannya buat Taichan ke depannya. Dari kamu Gi. Untuk harapannya semoga kedepannya Taichan Ambiar bisa berjalan lancar lagi, sukses, terus juga bisa buka cabang, lancar usahanya, dan laris manis lah intinya. Kayak dari saya sendiri sih ya semoga Taichan Ambiar ini ke depannya bisa lebih banyak improve dan akan mengupgrade juga dari yang sistem manual ke yang lebih gampang lah mengikuti teknologi sekarang. Terus semoga nanti ke depan juga Taichan Ambiar saya akan menggeber dari via sosmed untuk menggeber di TikTok akun sendiri ataupun di Instagramnya. Ya, mungkin sekian aja Mas, Mbak dari kami. Saya tutup. Terima kasih waktunya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari hasil video observasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.